Selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, terima kasih untuk anak-anak kelas 5A dan 5B, juga anak kelas 7 dan 8. Ya, Ibu mohon kalian tenang, sudah ada di ruangan sini, di mana kakak kelas 9 akan melaksanakan ujian praktek menari. Ya, sekali lagi Ibu harapkan tidak ada yang ribut ataupun bermain. Perhatikan dengan baik, terutama kelas 7 dan kelas 8, kalian sudah ada tugas masing-masing. Ya, silahkan yang perlu kalian catat, karena nanti setelah selesai acara akan Ibu tanyakan. Untuk adik kelas 5, 5A dan 5B, silahkan kalian lihat dengan baik-baik. Terima kasih. Oke. Selamat pagi Ibu Sondang dan Bapak Ibu Guru serta Ibu Lucy. Terima kasih atas diizinkannya anak-anak untuk melaksanakan ujian praktik menari yang perdana ini. Ya, ini adalah awal yang baik untuk melaksanakan ujian menari. Untuk itu saya harapkan anak-anak yang mau mempersiapkan seperti yang tadi sudah Ibu bilang di sebelah sini, kemudian yang anak-anak yang menonton tidak boleh keluar masuk ataupun bersuara. Kasihan kakak kelas yang lagi ujian supaya tidak mengganggu konsentrasi kalian. Bisa anak-anak kelas 5? Bisa ya. Kelas 7? Bisa. Kelas 8? Bisa. Terima kasih. Untuk Ibu Sondang, boleh silahkan memberikan pembukaan dulu. Boleh dong kita kasih aplaus yang paling meriah untuk Bu Sondang. Kurang keras, kelas 9 kurang keras. Yang pertama dan spesial khusus untuk kelas 5. Ya, dan Ibu Lucy yang berkenan untuk mendampingi, dan untuk anak kelas 9 pasti deg-degan. Ya, tapi itu mah biasa. Nanti lama-lama juga akan terbiasa. Ya, Ibu tidak akan terlalu banyak untuk berbicara karena ini memang KBM seperti biasa. Ya, hanya untuk menambah ilmu pengetahuan. Jadi mohon kerjasama untuk kita semua karena di sini juga Ibu Retno sambil menilai. Jadi yang lainnya cukup memperhatikan saja. Ya, terima kasih Bu Retno untuk waktunya. Semoga kegiatan ujian praktek hari pertama ini berjalan dengan lancar. Itu saja dari Ibu, terima kasih untuk semuanya. Oke, nanti ke kelas akan masuk dan akan tampil depan. Biar ruang ini jadi semakin keren, boleh dong aplaus untuk para penonton semua. Kurang keras sekali lagi saudara-saudara. Oke, berikut tepuk tangan yang kedua adalah boleh dong kita kasih aplaus. Belum. Kita berikan aplaus untuk kakak kelas 9 yang entar lagi jadi alumni. Boleh dong kita berikan aplaus untuk mereka. Selamat pagi para hadirin semuanya. Selamat datang di GSG Komplek Ignatius Slamet Riyadi, Kebon Kangkung, Bandung. Kepada yang terhormat
Kepala Sekolah SMP Ignatius Slamet Riyadi Bandung, kepada Misondang Sianturi SS, kepada penjuri Ibu Elizabeth Retnowati SSN MM, kepada para guru yang hadir di tempat ini, dan juga kepada teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas 91 akan melaksanakan ujian praktik seni tari dengan membawakan legenda asal-usul Kota Bandung. Alkisah seorang empu bernama Empu Wisesa yang menemukan dua bayi di tengah kegelisahan dan kericuhan yang terjadi di desa. Empu merawat dan membesarkan mereka berdua. Apakah mereka tumbuh menjadi anak yang baik? Izinkan saya untuk memperkenalkan pemeran utama. Empu Wisesa diperankan oleh Einstein Tumpal Jati Sihombing. Wira diperankan oleh Hoska Demarco Simanjuntak. Jaka diperankan oleh Given Evander Joses, dan Sekar diperankan oleh Natania Mirahadi. Selamat menyaksikan. Asal-usul Kota Bandung. Kisah hiduplah seorang empu sakti dengan anak perempuannya yang begitu cantik. Ia bernama Sekar, anak sematawayang Empu Wisesa.
sebelumnya, Gunung Tangkuban Perahu mengeluarkan lahar panas dengan sangat hebat. Lahar panas itu menghanguskan banyak desa di sekitarnya. Banyak warga desa meninggal. Rumah-rumah menjadi hangus, terlahap lahar panas. Namun Empu Wisesa menemukan 2 bayi di desa yang terbakar tersebut. Empu Wisesa yang begitu kasihan melihat kedua bayi malang itu, akhirnya memutuskan untuk merawat kedua bayi laki-laki tersebut. Lalu diberinya nama Jaka dan Wira. Tumbuh bersama dan menjadi murid Empu Wisesa. Wira tumbuh menjadi pemuda yang gagah, hebat dan gigih. Sedangkan Jaka tumbuh sebagai pemuda yang malas. Jaka yang diam-diam selama ini menaruh perasaan kepada Sekar, sang putri Empu Wisesa. Namun,
Sekar hanya menganggap Jaka sebagai seorang kakak. Sekar, kamu sekarang tidak perlu lagi mengatakan hal-hal yang indah di depanku. Mengapa demikian, Kakang? Karena kamu sudah menjadi yang paling indah bagi masa depanku. Lain hal jika Sekar bersama Wira. Terpancar dengan jelas di wajah mereka bahwa mereka saling memiliki perasaan. Mari Sekar, aku bantu. Terima kasih banyak, Kakang Wira. Pada suatu malam yang tenang, Jaka memutuskan untuk menemui Empu Wisesa. Ada apa gerangan kau menemui aku di malam hari, muridku? Sebenarnya Empu, saya ingin melamar Adinda Sekar. Semoga Empu tidak keberatan atas permintaan ini. Kalian sudah sama-sama dewasa. Sudah waktunya kalian membina rumah tangga. Baiklah, akan kusampaikan lamaran ini kepada Sekar esok. Terima kasih banyak, Empu. Anakku Sekar, kemarin Jaka menemuiku untuk menyampaikan lamaran untukmu. Apakah kau mau menikahi Jaka, anakku? Apa? Kakang Jaka melamarku? Tidak, aku tidak mau. Menurutku, yang bisa menjagaku hanya ayah dan Kakang Wira. Setelah mendengar jawaban dari Sekar, Empu Wisesa menjadi bimbang. Empu Wisesa melihat gunung Takuban Perahu yang masih terus mengeluarkan lahar panas dan akhirnya mendapatkan suatu ide.
harinya, Empu Wisesa memanggil kedua muridnya untuk memberitahu sesuatu. Aku akan mengadakan sayembara antara kalian berdua. Siapapun yang dapat memadamkan lahar Gunung Tangkuban Perahu, maka ia yang berhak menikahi Sekar. Jaka dan Wira menyetujui sayembara yang dikatakan oleh Empu Wisesa, dan akhirnya mereka berdua pergi mencari cara untuk memenangkan Sekar dalam sayembara ini. Namun sangat disayangkan, ternyata di tengah jalan Jaka menyerah dan pergi ke kota untuk bersenang-senang, dan akhirnya Jaka melupakan sayembara tersebut. Mitra anu nuju resep ngibing dina wana jaipongan sumbangannya keun ye tepakan teh tepakan pola ibing rendeng bojong dina lagu banda urang memikirkan berbagai cara untuk memadamkan lahar dari Gunung Tangkuban Perahu itu selama 1 tahun. Lahar ini adalah api yang menyala-nyala, tapi api bisa dipadamkan dengan air. Namun, di mana aku bisa menemukan air yang banyak? Saat pergi ke Sungai Citarum, Wira melihat berang-berang yang sedang membuat bendungan, dan terlintas suatu ide. Ia akan membendung Sungai Citarum sampai airnya meluap dan memadamkan lahar Tangkuban Perahu. Dengan ilmu yang dia miliki, Wira
menghancurkan sebuah bukit untuk membendung Sungai Citarum. Air Sungai Citarum meluap hingga memadamkan lahar Gunung Tangkuban Perahu. Cekungan tempat lahar itu berubah menjadi danau yang sangat luas. Danau itu diberi nama Danau Bendung karena berasal dari air Sungai Citarum yang dibendung. akhirnya kembali ke desa dan berhasil memenangkan sayembara tersebut dan menikahi Sekar.
bendung surut hingga mengering. Tempat itu menjadi sangat subur. Wira dan Sekar memutuskan pindah ke sana. Mereka bercocok tanam dan hasilnya melimpah. Akhirnya banyak warga yang ikut menetap di tempat itu. Wilayah tersebut sekarang dikenal sebagai Kota Bandung. Sajauh ning panginditang satebihing lelengkahan heup di mana diri miara mulang tetep kasalira dina tetep unggal juru aya carita nu nyentuh kalbu kagagas ka bayang-bayang saban wayah mawa tenang ku endahna ku asihna lumi tetep matri dina ati matak betah tu manina nu dijunjung dipilu ning nang ninang rerendengan cumarita pacantel